Halo traders, selamat datang di QT Capital Official YouTube channel dan tayangan ini juga bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. Seperti biasanya kami dari tim analis QT Capital akan merekomendasikan beberapa saham, membahas beberapa saham yang bisa dibeli untuk besok tanggal 22 Juli 2020. IHSG tutup di 5114.71 naik 1,3%. Di luar dugaan hari ini indeksnya marketnya bagus menguat 1,3% dibandingkan dengan kemarin, kembali menguji area resisten 500 5103 5139. Jadi kalau misalkan bisa breakout, harapannya sih marketnya jadi bagus ya, jadi bullish. Harapannya sih begitu. Semoga aja sih besok bisa breakout terus kemudian beberapa hari berikutnya bisa lanjut naik ke atas 5139. Beberapa saham yang mungkin bisa diperhatikan untuk besok, kita coba cari saham apa saja yang hari ini diakumulasi oleh si big player. Ada beberapa saham S Hardware, Antam, dan kawan-kawan. Mari kita coba lihat satu persatu. Untuk S Hardware yang kemarin dibantai 4,9%, sekarang menguat 6,1%. Jadi setelah dia rebound, setelah dia mencapai area resisten 1680 1720, dia kemudian ada koreksi sampai ke area supportnya 15.5 15.85. Tapi pada saat koreksi ini walaupun akum histogramnya merah di atas average, tapi ini si akum lainnya ini menunjukkan nggak ada distribusi yang signifikan. Jadi merahnya masih tetap di atas hijau, hijaunya juga tetap masih di atas biru. Jadi ini masih bagus untuk si S Hardware pergerakannya. Posisinya dia rebound dari area support 15.5 15.85. Resisten terdekat 1680 1720 itu yang menjadi bisa dibilang fraktal ya. Jadi kalau misalkan kemarin waktu di tanggal 16 dan di tanggal 15 itu kan di situ ada pola, bisa dibilang ini polanya ya mirip-mirip outside bar pattern, tapi ini bodinya hampir sama, cuman satunya putih satunya hitam. Jadi bisa dibilang ini kayak aduh, mungkin bisa jadi tweezer top. Area resisten yang baru dites satu kali itu 1680 1720. Nah, kalau misalkan bisa breakout itu harapannya bisa lanjut bullish. Kalau untuk S Hardware sih polanya bagus ya. Kalau kita lihat di ke belakang ini kan juga dia sempat beberapa kali ngetes area resisten 15.5 15.85, kemudian di breakout, kemudian ini dites sebagai support. Jadi ini menunjukkan bahwa tren bullishnya itu masih tetap terjaga. Untuk S Hardware harapannya sih masih tetap lanjut menguat, lanjut naik. Jadi bisa dipertimbangkan untuk dibeli si S Hardware ini. Kemudian hari ini Antam naik 5,4%. Seperti cerita di video kemarin, di mana Antam ini juga berhasil bertahan di atas area supportnya 640 650. Kemudian hari ini dia bisa tertingginya 690. Kalau misalkan kita lihat ke belakang, tertinggi 690 itu artinya adalah harga tertinggi sejak bulan Maret. Jadi waktu itu akhir bulan Februari harganya turun ke bawah 640 650, kemudian dites sebagai resisten satu kali, kemudian dua kali di Juni, dan kemudian di breakout di bulan Juli, dan hari ini dia bisa melanjutkan penguatan tutup di 685 dengan area resisten terdekatnya di sekitar 705 720. Itu untuk si Antam ini juga bagus. Jadi S Hardware, Antam oke. Astra Internasional hari ini tutup di 5375. Kalau misalkan kita tarik garisnya 5375 itu sudah di atas fraktalnya. Jadi waktu di tanggal 16 tertingginya itu 5350. Jadi fraktalnya di 5350. Hari ini tutup 5375, itu break fraktal. Jadi kalau yang biasanya pakai fraktal itu bisa average up untuk si Astra Internasional. Jadi kalau misalnya kita coba lihat ini ada gap di 5500 5675, itu kemungkinan jadi area resisten berikutnya. Kalau misalkan bisa tembus lagi mungkin di sekitar 5925 sampai 6000 lah kira-kira, itu resisten berikutnya lagi. Untuk Astra Internasional aku histogramnya juga oke. Hijau semua. Ini 1 2 3 4 5 6 7 kali berturut-turut histogramnya hijau, dengan 4 hari terakhir 5 hari terakhir ini histogramnya rata-rata di atas average semua. Ini bagus untuk si Astra ini. Resisten berikutnya ya semoga aja sih bisa sampai 6 ribuan ya. Bank Jabar kita lewatin aja ya. Untuk Bank Mandiri masih cenderung sideways, tapi hari ini dia sempat tes area resisten 5450 5600. Itu area resisten yang pernah menahan pergerakan si Bank Mandiri juga waktu di bulan April. Tertingginya itu cuma sampai 5600 waktu itu. Dan kemudian di bulan Juni juga tertingginya cuma 5450. Jadi kemungkinan area 5450 5600 ini jadi area resisten.
Semoga aja sih besok bisa breakout ya, mengingat akumnya hari ini sih histogramnya gede di atas average. Cuman akum lainnya ya masih belum uptrend, karena yang paling bagus tuh masih Bank BCA. Ini akumnya masih uptrend terjaga, cuman sayangnya memang dia masih cenderung sideways. 31325 itu jadi fraktalnya. Jadi kalau misalkan breakout 31325, kamu boleh average up dengan resisten berikutnya 32400, 32700. Untuk Boga, nah ini Boga ini saham ajaib juga ini. Hari ini bikin candle lower high lower low. Jadi untuk yang nyopet-nyopet sih perhatikan candlenya. Kalau misalkan besok harganya turun ke bawah 1385, kamu boleh take profit. Untuk DMMX ini saham apa ini ya? Candle higher high higher low tapi bodinya kecil, upper shadow sama lower shadownya panjang. Ini menunjukkan adanya bisa dibilang bullish sama bearishnya seimbang musuhnya. Tapi akumnya bagus ya, hijau histogramnya di atas average. Tapi ini sahamnya agak ajaib. Elsa nggak banyak yang bisa diceritakan ya, susah ya, kita lewatin aja lah. Untuk Inaf tutupnya auto reject ya, 1505 naik 24,9%. Tadi pagi open gap up dibandingkan dengan closing kemarin. Akum histogramnya hijau. Untuk Inaf sama KF saya lebih pilih si Inaf. Soalnya si KF ini akumnya baru hari ini hijaunya gede. Jadi ini merahnya ini baru hari ini dia di atas hijau, di atas biru juga. Jadi saya lebih pilih Inaf karena si Inafnya ini akumnya lebih uptrend. Dari sejak beberapa hari yang lalu nih ya, Inaf akumnya lebih uptrend. Buat kamu yang masih belum punya, mendingan gak usah cari saham yang lain aja lah ya. Oke, berikutnya adalah Inco. Inco ini bagus nih. Kenapa? Karena dia itu sempat sideways di bulan Mei Juni, itu akan kelihatan pola sidewaysnya dia antara 2690 sampai resisten 3100 3190. Kemudian di breakout di tanggal 13 bulan Juli, dan kemudian setelah breakout dia ngetes area supportnya 31 3190, dan hari ini naik 4,5%, tutup di 3270. Candlenya higher high dan higher low. Ini pola rebound ya biasanya, apalagi posisinya juga rebound di support. Kalau kita ukur dari high yang di bulan Mei sampai dengan low yang di bulan Juni itu dari 3190 sampai 2690. Jadi asumsinya kalau misalkan dia breakout 3190, kemungkinan sih pola potensi peluang upside-nya itu sekitar sampai 3690 3700 kira-kira itu ya. Jadi ini si Inco ini bagus, ini bisa dibeli dengan cut loss mungkin agak sedikit di adjust ini karena ada low di 3050. Jadi cut loss-nya di bawah 3050. Ini lumayan sih ya. Walaupun angkanya juga kalau dari persentase ini kalau kita ukur nih 7,21%, tapi dengan money management yang bagus ini bisa jadi trading strategi yang bagus juga. Untuk Inco bisa lah ini dibeli. Kemudian KF tadi udah dibahas, kita lihat LPPF. Melihat candlenya seperti ini kita abaikan aja lah. MDKA berhasil breakout 1555, akumnya juga masih tetap uptrend sejak lama. Cuman ini jeleknya adalah upper shadow-nya ini panjang sekali ini ya. Sempat naik 1725, kemudian ditutup di 1610. Itu kan artinya apa namanya, bisa dibilang big playernya lumayan dominan ini. Jadi ini kalau kita lihat kita switch ke time frame 15 menit atau mungkin 5 menit ya. Di time frame 5 menit ini akan kelihatan bahwa upper shadow-nya itu muncul ketika menjelang penutupan market. Jadi pada saat harganya sudah mencapai 1725 mulai dibantai. Jadi sampai turun ke tutup di 1610, kalau diukur itu 6% ya. Jadi luar biasa ini. Harga sahamnya sih naik 9,2%, cuman dari tertingginya 1725 sampai ke 1610 itu 6%. Ini big player lumayan ini. Lumayan dominan dia. Jadi perlu berhati-hati kalau yang punya saham si MDKA. Ya nggak apa-apa sih disimpan karena candlenya bisa breakout 1555, volume di atas average, akumnya uptrend. Ditunggu aja kalau ada reversal pattern bisa take profit. Untuk TBIG hari ini juga breakout resisten 1140. Jadi buat kamu yang pernah nonton video kami mungkin beberapa hari yang lalu, ini si TBIG ini dibahas dia masih cenderung sideways ya. Jadi beberapa hari saya bilang TBIG sideways, tapi kan 1140 kalau misalkan dia di breakout cut loss di 1100, area resistennya sekitar 1185 1200 yang hari ini kebetulan tertingginya juga sampai 1200. Jadi ya lumayan lah buat nyopet lah ya. Sehari dapat berapa persen ini kalau dari 1140 tadi.
Tertingginya kalau dari 11.40 tuh 5,26%, ya mungkin 3% lebih bisa dapat, lumayan lah, nyopet sehari dapat 3%. Untuk UNTR, TPIA kita lewatin aja lah ya. UNTR ini juga bagus karena dia posisinya breakout resisten 18.025, 18.375, kemudian harganya stay bertahan sideways di atas area supportnya, dan hari ini dia naik 5%, sempat mencapai area 19.650, 19.925 yang merupakan area resistennya dia, dan kemudian tutup di 19.325. Nggak masalah kalau misalkan kita lihat sih, memang dia berhasil closing di atas fraktal 19.125 ya. Jadi volume juga di atas average, akumnya juga hijau, tapi memang ini dari akum lainnya juga menunjukkan baru hari ini dia kenceng si akumnya. Nggak masalah kalau misalkan kamu masih punya si traktor, karena sinyal selnya itu kan kalau harganya turun ke bawah 17.850. Kalau misalkan dari tanggal 10 sampai tanggal sekarang itu belum pernah ada yang harganya turun ke bawah 17.850. Jadi lower high lower low yang terbentuk di tanggal 10 dan tanggal 9 ini masih belum ada konfirmasinya. Buat kamu yang masih punya, harusnya sih masih tetap disimpan ya. Untuk sekarang kalau misalkan ada yang average up tadi ketika dia breakout ke atas 19.125, masih boleh disimpan, nggak masalah. Dari yang histogramnya di atas average, saya cuma nemuin tadi satu si Inco yang lumayan menarik untuk dibeli untuk besok ya. Kalau si Antam udah naik 5,4%, walaupun ini ada fraktal di 685, tapi tutupnya juga di 685. Resistennya juga dekat. Kalau Inco ini resistennya masih agak jauh. Kalau dari patternnya, dia sempat tertinggi 3190, terendahnya 2690. Jadi kalau misalkan breakout ya asumsinya kemungkinan peluangnya di 3690, 3700. Ini Inco masih bisa dibeli nih. Kalau misalkan kita lihat akumnya juga dari bulan Juli ini kan cenderung uptrend dia. Uptrend, dan histogramnya selama bulan Juli ini juga didominasi oleh warna hijau. Jadi bagus ini si Inco. Coba kita lihat saham-saham apa aja yang masih terjaga akumulasinya sampai dengan sekarang. Nggak berbeda jauh, Antam, Aces, Astra Internasional, Bank BCA juga tadi masih tetap uptrend akumnya, tapi harganya masih cenderung sideways. Ini resistennya 31325 tadi. Kemudian Boga Care Doit, kita lihat Doit. Doit sempat breakout 242 tapi tutupnya di 236. Ini kelihatan sekali ya, resisten area 236 242 itu masih menjadi resisten yang menghalangi pergerakan si Doit. Jadi sebaiknya sih besok nggak usah dibeli ya. Era masih uptrend akumnya. Nah ini menarik ini. Si Era ini kan ada gap di bulan Maret. Jadi gap down di bulan Maret 14.400, 14.50, di breakout di tanggal 17 kemarin. Tutup waktu itu di 14.55, satu tick di atas 14.50. Hitungannya tetap bisa dibilang breakout. Kemudian besoknya di tanggal 20 kemarin itu candlenya doji, itu yang bikin jelek. Dan hari ini bikin pola inside bar, yang artinya kamu boleh beli kalau harganya besok breakout ke atas 15.05 dan cut loss di bawah 14.30. Kalau misalkan dia bisa breakout, area resisten berikutnya di sini ada gap di 16.50. Harapannya sih dia bisa tutup gap 16.50 1.700. Akumnya masih uptrend selama 4 hari terakhir ini, histogramnya hijau, didominasi warna hijau. Walaupun hari ini volumenya kecil nggak masalah karena inside bar pattern itu menunjukkan adanya sideways di time frame yang kecil. Ini kalau kita switch ke time frame kecil akan kelihatan sideways-nya. Kemudian jadi kalau misalkan besok bisa breakout 15.05, kamu boleh beli, cut loss di bawah di 14.30 dengan area resisten 16.50 1.700. Mari kita catat dulu, yang pertama ada Inco, yang kedua ada Era. Saham berikutnya yang akumnya masih uptrend itu Gudang Garam. Nah, Gudang Garam ini akan kelihatan di 3 candle terakhir dia bikin pola inside bar. Jadi candle yang besar itu tanggal 16 kemarin, kemudian 3 hari terakhir ini candlenya kecil-kecil. Ini menunjukkan adanya kecenderungan dia cenderung sideways di time frame kecil. Ini akan kelihatan ketika kita switch ke time frame yang lebih kecil ya. Yang menarik adalah ketika harganya sideways, distribusinya nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan time frame daily-nya. Kalau misalkan
akun histogramnya itu merahnya itu masih kecil di bawah average, jadi harusnya sih masih nggak masalah. Buat kamu yang belum punya si gudang garam, kamu boleh pertimbangkan gudang garam untuk dibeli kalau misalkan besok harganya naik ke atas 50.600, cut lossnya di bawah 48.800. Kalau kita ukur dari 50.600 ke 48.800, sejauh itu sebenarnya cuma 3,5%. Jadi bisa dibilang ini masih low risk lah kalau misalkan dia breakout 50.600, cut lossnya di bawah 48.800. Area resisten berikutnya kalau misalkan kita lihat di sini ada gap ya. Gapnya itu sekitar 52.825. Ini kalau misalkan potensi cut loss-nya itu tadi 3, sekian persen, potensi upside-nya itu juga walaupun sebesar ini itu sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget sih. Tapi ya lumayan karena ini 3,35%, potong fee 0,4 berarti sekitar 3%. Ya bisa dibilang 1:1 lah antara risk sama rewardnya. Ini masih cukup menarik ini gudang garam. Bisa diperhatikan besok kalau misalkan breakout 50.600 kamu boleh beli. Untuk berikutnya HMSP. HMSP ini juga nggak beda jauh dengan si gudang garam. Hari ini small black body candle, yang artinya ini ada kemungkinan dia sideways di time frame kecil. Inside bar pattern, tapi sayangnya high-nya itu di 1900 dan ini resistennya 19.7. Jadi kalau diukur ya mungkin rewardnya masih sedikit lebih kecil ya daripada si cut loss-nya ya. Buy break 1900, resisten 19.7, cut loss di bawah 18.2. Hari ini sih histogramnya merah tapi masih di bawah average. Jadi nggak terlalu signifikan. Akumnya juga masih merah di atas hijau, hijaunya juga masih di atas biru. Tapi dibandingkan si HMSP sih ya masih gudang garam lah ya. Kalau gudang garam kan akan kelihatan nih merahnya masih di atas hijau, hijau masih di atas biru, terus kemudian risknya juga kecil. Tapi kalau HMSP ini risknya lebih gede. Hampir sama sih, nggak masalah, sama-sama bagus, bukan berarti salah satunya jelek. Cuman di antara HMSP sama gudang garam, saya lebih pilih si gudang garam. Kemudian ada Inaf, Inco, ISAT. Coba kita lihat Indosat. ISAT masih cenderung sideways di bawah area resisten 261 265. Cuman ini yang menarik, ketika dia sideways akumnya uptrend, jadi nggak ada distribusi padahal harganya dekat area resisten. Jadi kalau misalkan besok atau beberapa hari berikutnya bisa breakout 2650, ini akan bagus si Indosat ini. Pasang cut loss-nya di bawah low yang paling rendah 2480. Kalau misalkan kita lihat si resisten di atasnya, ini kayaknya ada resisten mungkin sekitar 3000-an ya. Masih agak jauh sih sebenarnya. Terdekatnya ya paling ini belum pernah dites sih, paling sekitar berapa ini ya, 2840. Masih cukup lumayan kalau misalkan dia bisa breakout 2650 Indosat. Jasa Marga kayaknya sih kemarin dibantai ya. Nah ini hari ini small black body candle. Masih tutup di atas 4250 ya. Masih kemarin sih tutup di bawah 4250, jadi nggak terlalu menarik Jasa Marga. Jasa Marga, KF, MCAS, MDKA, PTBA. Coba kita lihat PTBA. PTBA masih berada di atas 1995. Ini small white body candle, akumnya juga masih uptrend lah ya. Merah di atas hijau, hijau di atas biru. Uptrend tuh akumulasi, downtrend tuh distribusi. Masih cukup oke si PTBA ini. Kalau misalkan punya barang, average up-nya di 2200 ya. Selama nggak tembus 2200 sih biarin aja dulu. Sril kayaknya masih sideways juga. Oh iya, masih sideways. Kemudian TBIG tadi udah dibahas. Ketemu 3 saham, mari kita coba lihat hasil explore menggunakan AFL. Kemudian kita start dari bawah. BBKP Friend masih cenderung sideways. Kemudian traktor tadi juga udah dibahas. Ciputra hampir sama kayak si PTBA, dia nggak tembus ke bawah 600, berarti masih bisa disimpan, masih boleh dibeli, nggak masalah dengan area resisten 735 810. CTRA, Van CTRA boleh beli nggak Van? Boleh. Pewon rebound 2,4%, tutup di 428, sama seperti CTRA juga, dia nggak turun ke bawah 404, masih bagus. CTRA Pewon masih oke lah ya. CTRA sama Pewon. Kemudian Jasa Marga kita skip, LPPF skip, PTBA oke sih ya. Boga lewatin. SCMA masih cenderung sideways, dia masih belum tutup di bawah 12.15, masih bisa disimpan lah kalau misalkan ada yang punya.
SMSM. Ini SMSM nih, candle-nya kecil-kecil. Eh Kalau misalkan ini ada lower high lower low di tanggal 17, kemudian hari ini sempat ke bawah 11.55 dan tutupnya naik lagi, ada kemungkinan dia jadi sideways. Jadi dengan pola sideways di range 11.50 12.10 itu membuka peluang kalau misalkan harganya breakout, ada kemungkinan dia bisa tutup gap di 13.40 13.95 SMSM. Cuman bit overnya ya agak semrawut ya. DMMX, BNLI, MCAS, Indosat tadi dia sideways di bawah resisten. Sril, BMTR masih lower high lower low. Cuman ya ini kalau misalkan berubah jadi higher high higher low ya kita ngobrol lagi untuk si BMTR. Sementara sih abaikan dulu karena masih lower high lower low. BJBR, Elsa, Aces, TPIA, Antam, TPIA Fun, TPIA inside bar kemarin. Sidebar iya sih. Inside bar di range sideways deket resisten. Harganya 7 ribuan pula. Nyopet ya ngapain. Oke lah, Antam enough tadi udah dibahas. Inco bagus tapi kena resisten. Era oke. Sejauh ini sih saya suka Era sama Inco ya. Gudang garam oke juga, tapi harganya 50.000, jadi ya saya nggak kuat belinya lah. MSP 1.800 tapi apa ke 1.900-nya kejauhan. Ini juga black body candle tutup 18.25 ya, tinggal cerutan lah 18.20 kesenggol ya, jadi sinyal sell. Cuman ya nantilah tunggu ada reversalnya ya, siapa tahu, karena ini kan sebenarnya kan supportnya kan cukup deket ya 17.95 si HMSP ini. Kemudian Mandiri tadi sudah, Astra Internasional bagus karena posisi dia rebound di 5.025 5.050. Tadi udah bahas Astra ya. Tutup di atas fraktal. Oh ya udah 5350. Ini Astra bagus ya. Hari ini naik 5,4%, cut lossnya di bawah 5.025 kalau misalkan belum punya. Astra Internasional kenapa nggak dicatat tadi? Astra Internasional kita catat. Kita catat aja ya Van ya. Oke, BBCA ini juga buy break 31325 karena hari ini tutup di 31.000. Harapannya sih besok bisa breakout ya. Jadi BBCA kita coba catat aja. Baiklah, itu tadi ada beberapa saham yang bisa diperhatikan untuk besok. Siapa tahu kalau misalkan harganya bisa breakout, trading strategi ya bisa dibeli ya. Ada beberapa saham. Yang pertama tadi si Inco, kemudian ini Inco bagus. Dia rebound di support, kemudian ada Era ini juga bagus ini. Dia inside bar pattern ketika lagi bullish, akumnya juga uptrend. Kemudian untuk si Astra Internasional ceritanya hampir sama seperti Inco tadi, dia rebound di area support 5.025 5.050. Ini juga bekas resisten yang cukup kuat ya. Kemudian resistennya masih agak jauh, di atasnya lagi 5.925 6.025. Kemudian si gudang garam tadi inside bar cuman harganya 50.000. Oke sih ya, kalau misalkan bisa beli ya nggak apa-apa. Ciputra ini masih bisa dibeli. Cut loss di bawah 6.000, harganya juga di bawah 1.000-an ya. Jadi menarik, ini murah lah ibaratnya. Pewon itu juga harganya murah 400-an. Lumayan, 400 rupiah bisa dapat Pewon. SMSM itu juga bagus. Cenderung sideways di di range yang agak sempit 11.50 12.10, jadi breakout 12.10 bisa dibeli. Resisten berikutnya 13.40 13.95 itu ada gap, siapa tahu dia bisa tutup gap, itu bagus. Kemudian apalagi ya, tadi udah ya, Inco, Era, Gudang Garam, Ciputra, Pewon, SMSM, Astra, BBCA. Oke, sekian video dari kami. Kalau misalkan kalian menyukai video-video dari kami, silahkan klik tombol like. Kalau misalkan dari nontonnya dari YouTube ya, klik tombol like, ajak teman-teman kamu untuk ikutan subscribe YouTube channel kami, youtube.com/akumcutie. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir, ditonton sampai habis ya. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh tanya di kolom komentar, dan follow Instagram kami, gabung ke room Telegram kami @akumulasi_bandar. Untuk kamu yang pengen punya QT Chartbot, sebelah kiri layar itu ada QT Chartbot, silahkan buka Telegram Messenger, tap tombol search dan ketik @QT Chartbot.
klik tombol start, dapatkan gratis trial 7 hari. Kalau misalkan mau lebih ya silahkan berlangganan. Oke, apalagi ya? Akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau pengucapan. Sampai ketemu lagi besok. Semoga besok marketnya bagus, indeksnya juga mendekati area resisten. Semoga besok bisa breakout, semoga marketnya makin bagus lagi, dan sampai jumpa. Dadah.